Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizna Bella dari kelas B2 dengan NIM 0652022068. Di sini saya akan memaparkan sedikit isi dari proposal penelitian saya yang berjudul Penggunaan Internet sebagai Media Komunikasi dalam Meningkatkan Aktivitas dalam Belajar Manusia. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan media baru, yaitu teknologi komunikasi dan informasi yang kini semakin pesat, telah membuat bola dunia berasa semakin kecil dan ruang seakan menjadi tak berjarak lagi. Mulai dari wahana teknologi komunikasi yang paling sederhana, berupa perangkat radio dan televisi, hingga internet dan telepon genggam dengan protokol aplikasi tanpa kabel. Teknologi komunikasi mengalir dengan sangat cepat dan menyeruak ruang kesadaran banyak orang. Teknologi komunikasi dapat membentuk bagaimana pola pikir, sudut pandang, pilihan hidup, tujuan hidup, bahkan bahasa komunikasi manusia tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Masuk pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan internet sebagai media komunikasi dalam meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa pada proses pembelajaran online. Kemudian masuk pada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan internet sebagai media komunikasi dalam meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa pada proses pembelajaran online. Masuk pada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori komunikasi, khususnya tentang penggunaan internet sebagai media komunikasi bagi aktivitas belajar mahasiswa. Yang kedua, masuk pada manfaat praktis. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan agar lebih jeli lagi dalam melihat aktivitas penggunaan internet sebagai media komunikasi di kalangan mahasiswa, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian masuk pada bab 2, landasan teori. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Komunikasi interpersonal merupakan keharusan bagi manusia. Yang kedua ada komunikasi massa. Komunikasi yang menggunakan media massa lazim kita sebut sebagai komunikasi massa. Yang kemudian yang ketiga ada new media communication. Berkembangnya teknologi seiring majunya zaman memicu lahirnya media-media baru. Kehadiran media baru bukan diciptakan untuk menggantikan media lama. Istilah kata media baru atau new media telah digunakan sejak tahun 1960-an dan telah mencakup seperangkat teknologi komunikasi terapan yang semakin berkembang. Kemudian yang keempat ada internet. Berbeda dengan media konvensional seperti koran, majalah, televisi yang tersentralisasi, internet dapat lebih canggih dan efisien dalam membidik sasaran komunikasi yang spesifik. Maka pantas jika dikatakan kehadiran internet telah membawa sebuah harapan dan warna baru dalam sistem demokrasi di Indonesia. Masuk pada bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. B. Subjek penelitian. Mulai tahun 2010 mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa. C. Objek penelitian. Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan penelitian, atau dengan kata lain, segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Maka, objek penelitian yang diteliti di sini adalah penggunaan internet sebagai media komunikasi dalam meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa dengan proses pembelajaran online. Masuk pada bagian D, yaitu unit analisis. Unit analisis merupakan suatu penelitian yang dapat berupa benda, individu, kelompok, dan wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Pada penelitian kualitatif, pada dasarnya, analisis data mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan sejenisnya. Masuk pada bagian E, yaitu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh
haruslah mendalam, jelas, dan spesifik. Masuk pada analisis data kualitatif menurut Bognan dan Bigplan, sebagaimana dikutip Moleong, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.